ayat 6a. Begini firman Tuhan, carilah Allah maka kamu akan hidup. Amin. Amos 5 ayat 6a. Carilah Allah maka kamu akan hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Saya mau tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Tapi sepertinya kurang semangat nih ya. Tante mau sapa dulu satu-satu ya. Dari adik-adik sekolah minggu Jericho, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekarang yang dari Zaitun, Tante mau tanya dulu. Adik-adik sekolah minggu Zaitun, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekarang yang di Aviari, jangan mau kalah ya. Adik sekolah minggu Aviari, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekarang yang di diaspora, yo, jangan mau kalah, harus lebih semangat. Ayo, sekolah minggu diaspora, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kalau sekolah minggunya semangat, Tuhan juga akan lebih senang. Kita memuji Tuhan, tapi kita sekarang ini beribadah hanya di rumah saja ya adik-adik ya. Tidak apa-apa kan? Kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Adik-adik sekolah minggu bisa kembali lagi datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru sekolah minggunya, dan lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Jadi tetap di rumah saja kita beribadah ya. Ya, walaupun di rumah kita harus lebih semangat, kita memuji Tuhan. Kita katakan hello, halo, halo, hello, hello, hola, hola. Yang belum tahu kita ikutin ya tante-tante sekolah minggunya supaya kita lebih semangat dan lebih hafal untuk lagunya. Ayo tante, musiknya. Ayo, lebih semangat, digerakkan badannya. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi dengan penuh semangat. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Ya, masih bersuka cita kan adik-adik? Ya, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, jangan ada lagi yang main-main ya. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Dengan lebih sungguh-sungguh, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
sekolah minggu, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Ayo, bagaimana adik-adik sekolah minggu berdoa yang mau diberkati Tuhan? Tidak dilupakan kan apa yang selama ini Tante sampaikan? Coba ayo sama-sama ikuti Tante. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Tante ya adik-adik sekolah minggu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kami bersyukur berterima kasih atas berkat Tuhan atas berkat Tuhan yang masih melimpah yang masih dalam melimpah kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan Terbukti Tuhan lewat pemeliharaan-Mu lewat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami masih beroleh Kami masih beroleh kesehatan, napas kehidupan napas kehidupan, dan juga sukacita dan juga sukacita pada hari ini. pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati tante-tante sekolah minggu kami Berkati tante-tante sekolah minggu kami yang akan membawakan pujian. akan membawakan pujian. Begitu juga firman Tuhan. Itu juga firman Tuhan. Supaya kami semua Supaya kami semua semakin hari semakin dibaharui menjadi anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Kami juga tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua bagi kami. kedua orang tua kami. Berkati Tuhan Berkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka Berkati pekerjaan mereka supaya dapat supaya dapat memberikan memberikan setiap kebutuhan kami. setiap kebutuhan kami. Ampunkan kami Ampunkan kami untuk setiap dosa kami untuk setiap dosa kami yang sering sekali menyakiti hati teman-teman kami, menyakiti hati teman-teman kami, kedua orang tua kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. menyakiti hati Tuhan. Ini kami Tuhan, Ini kami Tuhan, pakai tubuh kami pakai tubuh kami untuk memuji, untuk memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Inilah doa anakmu Inilah doa anakmu dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom Tante. Masih kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom Tante. Masih semangat kan? Tadi kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita. Sekarang kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Tapi Tante kasih tahu dulu ya, untuk tema kita minggu ini adalah Berbuat baik. Ayo, apa tema kita? Berbuat baik. Oke, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Kita dengan lebih luar biasa, dengan sukacita. Kita mau angkat pujian kita. Aku senang. Ayo dengan sukacita. Kita mau senang jadi anak Tuhan kan? Ya, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang
harus. Karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tante mau tanya, siapalah ya yang masih ingat dengan hukum Taurat minggu yang lalu? Ayo coba tunjuk tangan. Siapa? Ayo, bagaimana yang di sana? Kok nggak kedengaran ya? Oh ya, tuh ada tuh banyak yang tahu. Ternyata adik-adik semua masih ingat. Bagus sekali. Hukum Taurat minggu kita kemarin adalah hukum Taurat yang pertama. Nah, sekarang Tante mau tanya, hari ini ada nggak yang tahu kita masuk hukum Taurat yang keberapa? Nggak ada yang tahu? Oke, mau nggak? Mau tahu kan? Oke, hukum Taurat kita minggu ini adalah hukum Taurat yang kedua. Siapa yang sudah tahu? Pasti adik-adik sudah tahu semua kan? Tapi alangkah baiknya kita sama-sama kembali mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Ayo, hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sudah ingat kan? Oke, good. Itu baru anak Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk setiap harinya selalu menghafal hukum Taurat. Oke. Ya, dari sekolah minggu, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan dalam pikiran kita, dipersiapkan juga Alkitabnya ya. Ya, untuk tema kita minggu ini Tante mau ingatkan lagi ya. Tema kita minggu ini adalah berbuat baik. Ya, kita akan bernyanyi sana sini dengan lebih sukacita ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Terpuji termulia nama-Mu Bapa di surga untuk segala kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau memanggil kami kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati, jiwa, pikiran kami. Berikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Tante berdoa dan berharap setiap anak-anak sekolah minggu GKPA yang ada di Batam ini dalam keadaan sehat-sehat dan keadaan yang luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, tadi Tante Kia telah mengingatkan kita bahwa tema untuk kita hari ini berbuat baik. Oke, dengan tema berbuat baik, kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Mari adik-adik sekolah minggu kita perhatikan, kita dengarkan agar Tante membacakan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, waktu Tante masih sekolah minggu dulu, ada sebuah lagu yang liriknya demikian. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, 8 orang selamat. Itu menceritakan kisah Nuh yang pada masa itu, adik-adik sekolah minggu, banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi. Allah begitu marah dengan ciptaannya. Manusia yang telah Allah ciptakan, Allah marah. Bahkan firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan Allah menyesal. Ia ingin menghanguskan, melenyapkan manusia, hewan, binatang-binatang yang telah diciptakan Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kejahatan yang timbul dari hati manusia. Adik-adik masih ingat bagaimana Allah marah saat itu? Ia menyuruh Nuh untuk membuat sebuah batra, kapal yang begitu besar, agar Nuh dan 3 orang anaknya, 3 orang menantunya beserta istrinya masuk ke dalam batra. Kemudian juga hewan-hewan, binatang-binatang akan dimasukkan ke dalam batra sepasang-sepasang. Dan Allah ingin
melenyapkan semua manusia yang begitu jahat, yang berdosa saat itu. Dengan apa? Tuhan Allah mendatangkan hujan, air bah naik, banjir, dan kemudian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang selamat selain yang masuk ke dalam bahtera. Apa yang hendak kita pelajari sebagai anak-anak sekolah minggu dari cerita Nuh yang menaati apa yang diperintahkan Tuhan, dan dari orang-orang yang telah berbuat dosa, melakukan kejahatan itu. Yang pertama itu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita kembali mengingat bagaimana Allah menciptakan manusia. Ia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Allah ingin karakter, sifat manusia itu seperti Allah, yang berbuat baik, memikirkan kebaikan, memikirkan karakter-karakter, sifat-sifat yang terbaik. Tetapi manusia pada dasarnya sangat gampang untuk dipengaruhi. Dan inilah yang membuat Allah marah. Adik-adik sekolah minggu, coba kita bayangkan, kalau di rumah kita masing-masing, adik-adik, siapa yang baik? Ayo. Siapa yang suka dengar-dengaran, turut nasihat orang tua? Siapa yang hanya mau menangnya sendiri, suka jahili adik, suka jahili kakak, atau bahkan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua? Coba siapa? Iya, Tante berharap, Tante meminta bahwa semua adik-adik, dan yakin, Tante yakin bahwa semua adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Bagaimana kita untuk menunjukkan kebaikan kita? Mengapa kita harus takut berbuat jahat? Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Ya, setiap orang pasti akan mati. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ingat upah dosa adalah maut. Maut yang dikatakan tidak hanya sekedar mati secara jasmani saja, tetapi mati kekal. Itu yang membuat Allah marah kepada orang-orang yang berdosa. Ingat tidak? Yesus pernah mengatakan bahwa di kematian kekal itu manusia yang berdosa itu dimasukkan kemana? Ke api neraka. Ada yang mau masuk api neraka? Coba bayangkan. Yesus mengatakan bahwa di api neraka itu apinya tidak akan pernah padam. Ngengat, tidak akan mati di sana. Dalam artian penyiksaan yang akan terjadi di api neraka.
Adakah adik-adik yang mau masuk api neraka? Tante yakin, Tante percaya tidak ada satupun dari adik sekolah minggu yang mau masuk api neraka. Oleh karena itu, apa yang hendak kita lakukan? Mari kita berbuat baik. Berbuat baik selalu dari pikiran kita, dari perkataan kita. Jangan berkata kotor, jangan mengatakan, membicarakan orang lain yang tidak, tapi selalu ucapkan kata-kata kebaikan, kata-kata berkat. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati mama, kakak, adik-adik. Suka membantu, suka melakukan hal-hal yang baik. Bahkan seluruh tubuh kita ini kita pakai untuk kebaikan. Baik mulut, baik mata, tangan, kaki, bahkan sel-sel terkecil sekalipun dalam tubuh kita pakai. Itu sebabnya lagu kita mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Dalam artian semua anggota tubuh kita ini harus hati-hati kita gunakan. Agar apa? Agar tidak menimbulkan dosa yang membuat kita jatuh kepada maut, kematian yang kekal. Tetapi kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang Allah sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya, termasuk Tante, adik-adik sekolah minggu, dan kita semua. Semua kita disediakan Allah hidup yang kekal bersama dengan Allah lewat Kristus Yesus. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap dan selalu lakukan kebaikan dimanapun kamu berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Jangan pernah berkompromi dengan kejahatan. Agar apa? Agar kita sama-sama memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami untuk berlaku baik, berkata baik, bahkan menggunakan seluruh tubuh kami dengan baik, agar kami menjadi anak kesayangan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Jangan biarkan kami memikirkan kejahatan, bahkan memikirkan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pakai tubuh kami, pakai segala sesuatu kami, bahkan waktu kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan hadir dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, saat ini kita masuk ke ayat hafalan. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak ayat hafalan kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Bagus. Dari mana ya? Kita sebutin ayatnya bersama-sama. Dari Amos 5 ayat 6a. Bagus, semoga semua adik sekolah minggu tetap mengingatnya. Kita masuk ke ayat hafalan kita di minggu ini.
Semua adik-adik sekolah minggu lihat gerakannya ya. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Roma 6 ayat 23. Dari mana? Roma 6 ayat 23. Lihat gerakan tante ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Diingat ya adik-adik, minggu depan tante tanya loh. Shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, diangkat persembahannya ya. Diangkat persembahannya, jangan digulung-gulung. Ya, jangan digulung-gulung. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sama-sama kita doa untuk persembahannya. 1, 2, 3 ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita angkat pujian kita, 12 niroha, doa unimulukon. Dengan sukacita. Kita akan menutup ibadah kita, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau pada hari ini. Engkau mengarahkan hidup kami, mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajari kami setiap anak-anak-Mu sekolah minggu agar kami tidak melakukan kejahatan, bahkan dari hati kami, dari pikiran kami, segala yang jahat kami buang dari hidup kami, agar kami Engkau dapati kudus, suci, dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami menjadi dupa yang wangi sampai ke kerajaan Allah, agar dapat lewat gereja Tuhan dipergunakan untuk pengembangan
kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati orang tua, berikan rezeki agar orang tua kami selalu bisa untuk mengajari kami, bahkan memberikan apa yang perlu untuk kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami percaya Tuhan begitu baik, bahkan akan selalu mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, dalam pertumbuhannya dan dalam keluarganya. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai, memberkati kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat